ingin memberikan kritikan kepada video ini dan subscribe agar kami bisa lebih banyak berkarya lagi. Wireshark yang fungsinya adalah untuk memunculkan beragam hasil analisis data. Seperti kita ketahui bersama, Wireshark adalah tools yang biasa digunakan untuk melakukan analisis terhadap komunikasi jaringan. Ada banyak sekali fitur yang dimiliki oleh Wireshark ya, dan juga antarmukanya yang memudahkan penggunanya untuk memunculkan informasi-informasi dari data hasil tapping jaringan yang dilakukan sebelumnya. Tapi kali ini saya akan mencoba fokuskan pembahasannya ke bagian yang ini saja, dan barangkali kita juga nggak bakal membahas semuanya. Jadi ceritanya di sini saya punya data pickup yang merupakan hasil tangkapan transmisi data yang dilakukan pada uji coba komunikasi mobil otonom. Data yang ditransmisikan ini adalah berupa data video streaming, ya. Jadi kebetulan sekarang yang lagi dioprek ini adalah terkait teleoperation, yang mana kita mengendalikan mobil beneran tapi dengan cara seperti mengendalikan mobil RC. Ya, jadi pakai remote control, ada videonya yang mengendalikan tidak harus berada di dalam mobil, bisa dari jarak jauh. Perintah kontrol itu akan dilewatkan di infrastruktur jaringan wireless. Nah, ini kita coba aja buka ya. Informasi yang didapatkan seperti ini. Jadi data mentahnya, ada timestamp-nya, ada source IP address, destination IP address, protokol yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, karena saya ingin mengetahui data statistik dari komunikasi video streaming yang menggunakan port 5000 dan port 5001, maka di sini saya akan menerapkan filter terlebih dahulu dengan mengetikkan filter seperti ini ya. Kita pakai UDP dot port. Kita lihat dulu ya, port 5000 ya sebagai contoh. Nah, ini proses di sini tergantung seberapa besar data yang akan kita analisis. Semakin besar data yang akan kita analisis, prosesnya akan semakin lama. Ya, filternya sudah diterapkan, maka selanjutnya kita coba langsung saja gunakan tools ini. Ya, yang pertama kita coba lihat bagian yang resolve address. Host, port, ini mapping antara physical address. Kita lihat di sini formatnya ini mirip dengan MAC address, dan di sini yang ditranslasikan adalah vendor yang memproduksi perangkat network adapter dengan alamat yang tersebut di sini. Ya, jadi kita bisa tahu nih orang pakai perangkat apa, ya, seperti itu. Ini juga port 1004 itu punya aplikasi apa dan seterusnya, ini bisa dilihat di sini. Kemudian apalagi ada protokol hierarki. Kita coba lihat, kita coba generate informasi mengenai protokol hierarki yang ada di data ini. Masih proses. Ini kalau kita pengen lihat hierarki protokol ya, dimulai dari layer 2. Ini kita ada frame, persentase paketnya 100% karena kita bicara di sini masalah data keseluruhan. Jumlah bytes-nya juga di sini 100%. Nah, ini jumlah paket, ini jumlah byte data yang dipertukarkan. Kemudian di sini ada throughput-nya, jadi secara keseluruhan. Nah, kalau kita breakdown, maka bisa kita lihat di sini jenis frame-nya ya, karena kita menggunakan protokol TCP/IP ya. Kemudian ini menggunakan dua komputer yang menggunakan ini komunikasi Ethernet ya, maka di sini dalam frame ini ada tipenya tipe Ethernet. Ini jumlah paketnya, persen bytes-nya ini segini. Nah, kemudian kita breakdown lebih jauh lagi, kita bisa lihat di sini stack yang lebih tinggi lagi ya. Kalau ini di frame ini adalah layer kedua ya, frame Ethernet di layer kedua, Internet Protocol versi 6 ataupun Internet Protocol versi 4 ya, IPv6, IPv4 ini ada di layer ke 3. Nah, kita bisa lihat lagi sini breakdown-nya, berapa jumlah paketnya, paket bytes-nya berapa, throughput-nya berapa ya, dan
Terusnya, yang kita pengen lihat di sini adalah untuk data yang dilewatkan di protokol IP versi 4, User Data Agreement Protocol, dan di sini secara spesifik ini throughputnya 11 megabits per second untuk port 5000 ya. Oke, dan kita bisa lihat juga sebenarnya protokol-protokol lain yang juga digunakan dalam komunikasi ini, tapi fokus kita ada di sebelah sini. Ini termasuk di bawahnya juga ada ICMP ya. Oke. Seperti itu. Oke, tutup lagi. Sekarang kita lihat di sini conversation. Kemudian ada endpoints. Oh, sorry. Tadi kelewat ya. Conversation. Nah, ini kita bisa lihat kalau conversation ini ya sesuai dengan namanya ya, namanya percakapan, conversation. Itu harus melibatkan lebih dari satu entitas. Dalam hal ini adalah conversation antar dua host yang saling melakukan transmisi data ya, satu sama lain. Kita bisa lihat di sini berdasarkan alamat layer 2, MAC address, alamat layer 3, IPv4 dan IPv6. IPv6-nya yang komunikasi ini cuma dikit. Sebenarnya nggak kepake juga sih kalau dalam berbagai communication ya. Dan ini berdasarkan protokol TCP atau protokol UDP di layer 4. Kita bisa lihat percakapan. Kalau kita pengen lihat nih dari host mana ke host mana, kita bisa lihat di sini ya. Dari MAC address berapa ke MAC address berapa. Nah, kalau ini misalkan broadcast ya, FFF semua. Ukurannya berapa, mulainya kapan, durasinya berapa lama, ukuran bits yang dipertukarkan itu berapa. Oke. Kalau pengen lihat ini dari IP berapa ke IP berapa, komunikasinya bisa dilihat di bagian IPv4, IPv6. Dan kalau kita pengen lihat di sini dari port berapa ke port berapa yang berkomunikasi, ini bisa dilihat di sini. Jadi lebih detail lagi ya. Kalau bagian sini cuma memunculkan informasi IP address-nya saja, tapi kalau di sini kita memunculkan portnya juga. Kita coba lihat yang komunikasi antara, jadi port 5000 UDP tadi. Kita coba lihat. Nah, ini. Lihat di sini port 5000 dan port 5001 ini transaksinya paling banyak nih, jumlah bits yang dipertukarkan, jumlah paket yang dipertukarkan ini paling banyak. Oke, bisa kita lihat ya. Nah, di sini informasi komunikasi aplikasi apa sih yang paling banyak, ini bisa kelihatan di sini. Kemudian yang lain endpoints. Kalau endpoints ini berarti kita cuma melihat di satu sisi saja. Nah, jadi di satu sisi device yang berkomunikasi ya, IP-nya berapa, port berapa, jumlah bytes, keluar masuk itu berapa ya, kita bisa dilihat di sini ada TX, ada RX, baik untuk paket ataupun bytes. Jadi berapa jumlah paket yang keluar masuk, berapa jumlah bytes yang keluar masuk antara ya ini hostnya, kemudian port sekian ke host dan port yang lain. Ini kita membahas satu sisi saja kalau kita bicara masalah endpoint. Kita pengen lihat dari sudut pandang IPv4 ya, layer 3, layer 3 IPv6, kemudian layer 4 TCP, UDP. Nah, ini bisa kelihatan di sini total berapa yang keluar masuk. Ya, kita bisa lihat juga statistik ukuran paket-paket yang berseliweran. Dan ini sifatnya pakai range ya, karena variasi dari ukuran paket ini kan bisa sangat banyak. Jadi yang digunakan di sini adalah berupa range. Paket range 0 sampai 19, 20 sampai 39, kemudian sampai terakhir lebih besar dari 51, 20. Ini jumlahnya berapa nih yang berseliweran? Ini paling banyak berarti ada di sini ya, ukuran paket 1280 sampai 2559. Oke. Statistik. IO graph. Nah, ini apa nih IO graph? Sesuai dengan namanya. Jadi yang kita lihat di sini di sumbu Y ini adalah ukurannya paket per second. Kemudian yang di sini time.
Jadi maksudnya ini adalah sepanjang saya melakukan tapping data, ya, kemudian data tadi diolah, kemudian nanti bisa dimunculkan informasinya di sini berdasarkan time series seperti itu. Jadi dari waktu ke waktu sebenarnya berapa ukuran throughputnya, di sini berapa paket per second ya. Ini saya bisa filter berdasarkan contoh ini port 5000. Nah, ini bisa muncul seperti ini. Atau port 5001, jadi bisa sekalian dua-duanya dimunculin. Cuma biasanya untuk mempermudah analisis biasanya salah satu dulu ya, biar gampang lihatnya. Atau kalau pengen lihat overview, pengen kita bandingin, kita bisa gunakan dua-duanya. Kita kasih checklist. Oke. Oh, kita bisa lihat juga paket di sini. Nah, berapa jumlah total paketnya yang keluar masuk per satuan waktu di suatu time series ya. Nah, ini juga bisa kita ubah-ubah intervalnya. Kalau pengen lihat secara detail, ya berarti kita coba gunakan yang intervalnya kecil ya, generate-nya lama. Tapi kalau pengen nggak terlalu detail, ya udah gini. Nah, ini hasil paketnya 100 milisecond berarti 1/10 detik. Kalau pengen lebih umum, ya udah kita pakai yang lebih besar seperti ini. Nah, grafiknya jadi kelihatan kayak gitu. Service response time, nah kita bisa juga lihat bagaimana response time dari beragam layanan yang ada di sini. Sudah ditentukannya ada SMB, server message block, ada SCSI, radius, lightweight, directory access protocol, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak akan saya bahas untuk sekarang, ya. Barangkali seperti itu saja pengenalan terhadap fitur statistik yang ada di Wireshark. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.